Hai. Mana suaranya? Halo. Hai. Selamat pagi Ibu Guru hebat. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kok lemas? Gimana kabarnya? Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan pembelajaran mendalam, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita praktikkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk anak didik kita selanjutnya. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah Ibu Bapak Guru hebat, pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini untuk memberikan pembahasan pembelajaran mendalam. Tapi sebelumnya, pada pembelajaran mendalam itu ada yang dinamakan pola pikir atau growth mindset. Siapa yang pernah dengar apa itu pola pikir? Ada dari Bapak Ibu Guru di sini pernah mendengar apa itu pola pikir? Kalau belum, saya akan menjelaskan sedikit tentang pola pikir. Pola pikir itu cara kita berpikir atau melihat suatu masalah. Nah, ada dua jenis pola pikir. Yang pertama yaitu pola pikir tetap yang disingkat dengan PPT. Dan kedua, ada pola pikir bertumbuh atau berkembang yang disingkat dengan PPB. Nah, pada pola pikir tetap, setiap menghadapi challenge atau tantangan, yaitu kita menghindar. Orang yang memiliki pola pikir tetap ketika menghadapi challenge atau masalah yaitu biasanya menghindar. Sedangkan pada pola pikir berkembang yaitu menerima challenge atau tantangan yang ada. Terus obstacle ketika menghadapi suatu masalah pada orang yang memiliki pola pikir tetap yaitu menyerah. Sedangkan yang memiliki pola pikir bertumbuh yaitu tetap bertahan walaupun sebesar apapun hambatan atau masalah yang kita hadapi. Nah, di effortnya ketika orang yang memiliki pola pikir tetap yaitu berpikir, oh ini mubazir, kalau ada peluang ini mubazir. Nah, sedangkan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh yaitu sebagai peluang. Sesuatu itu sebagai peluang. Nah, lanjut. Pada pola pikir tetap, kritik. Seandainya ada kritikan atau masukan dari orang lain, yaitu orang yang mempunyai pola pikir tetap itu dijadikan sebagai serangan. Sedangkan orang yang pola pikirnya bertumbuh itu dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan kualitas diri sendiri. Yang terakhir, sukses others. Nah, pada pola pikir tetap, keberhasilan orang lain itu dipandang sebagai ancaman. Sedangkan pada pola pikir bertumbuh, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh itu, kesuksesan orang lain dijadikan sebagai inspirasi untuk kedepannya semoga jadi lebih baik lagi. Lanjut. Nah, pada kesempatan kemarin pas pelatihan itu kita membahas tentang pembelajaran mendalam. Nah, di sini kurikulumnya tetap masih kurikulum merdeka, tapi pendekatannya dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau yang disingkat dengan PM atau bahasa kerennya deep
learning. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Siapa yang memuliakan di sini? Peserta didiknya. Dengan menekankan penciptaan suasana belajar. Suasana belajar dan proses pembelajaran yang pertama berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa yang diwujudkannya itu, yaitu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Di sini ada 4 lingkaran. Lingkaran yang paling dalam yang dinampakkan dengan dimensi profil lulusan. Dalam dimensi profil lulusan ada 8 di sana gitu. Nah, yang di luarnya ini dimaksud dengan prinsip pembelajaran. Lingkaran yang warna biru itu namanya prinsip pembelajaran. Di mana pada prinsip pembelajaran itu kita mengenalnya dengan BBM. Pertama, bermakna. Kedua, berkesadaran. Yang ketiga, menggembirakan. Bagian yang ketiga, di pengalaman belajarnya ada 3. Dalam pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam ada 3 proses. Yang pertama, proses memahami pelajaran itu sendiri. Yang kedua, proses mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, merefleksinya, merefleksi hasil dari kegiatan memahami dan mengaplikasi pembelajaran tersebut. Yang terakhir, kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama, praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, tadi sudah disebutkan ada 8 dimensi profil lulusan pada pembelajaran mendalam. Yang pertama apa? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Dan terakhir, komunikasi. Sebagaimana di P5 juga kemarin nih, sebelum mengubah pendekatan pembelajaran Arab, kita mengenal ada berapa yang di P5? Ada 6. Nah, jadi tambahannya di sini yaitu kesehatan dan komunikasi. Nah, dalam pembelajaran kita mengenal 3 prinsip atau yang disingkat dengan BBM. Prinsip yang pertama yaitu berkesadaran. Berkesadaran di sini maksudnya kenyamanan peserta didik dalam proses belajar. Nah, kalau peserta didiknya sudah nyaman, otomatis fokus dari dan kesiapan serta perhatian dari anak didik itu sudah ada, gitu. Nah, itu yang pertama kita ciptakan dalam pembelajaran yaitu kesadaran, gitu. Gimana cara menciptakan kesadaran itu? Ada yang tahu? Nah, biasa kita memulai pembelajaran dengan berdoa atau mengasih motivasi sehingga anak tersebut sebelum belajar sudah terbentuk motivasinya, gitu. Yang ketiga, kedua, bermakna kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata. Nah, baiklah, dalam pembelajaran ini kita dituntut untuk menyajikan materi yang kontekstual dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam pembelajaran matematika, biasanya kan kita pakai batu atau biji-bijian, terutama dalam penjumlahan atau pengenalan angka atau bilangan, gitu. Itu maksudnya bermakna.
Jadinya anak-anak itu selalu teringat dengan kegiatan nyata yang dilakukannya dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, menggembirakan. Nah, kalau sudah berkesadaran, bermakna otomatis pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Kalau tidak tidak adanya kesadaran maupun bermaknanya pembelajaran itu, maka pembelajaran itu tidak akan menggembirakan. Ya? Nah, dalam pembelajaran mendalam kita mengenal pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini ada 3 yang disebutkan dengan 3M. Yang pertama, memahami. Mana itu memahami? Yaitu memahami pengetahuan yang esensial seperti biasa mengetahui pelajaran biasa. Yang kedua, pengetahuan aplikatif. Pengetahuan aplikatif. Yang ketiga, pengetahuan nilai dan karakter. Itu yang perlu dipahami mungkin. Pengetahuan yang esensial, biasa mata pelajaran yang kita ampuh. Yang aplikatif. Dan yang terakhir, yang bernilai karakter. Yang kedua, pada tahap mengaplikasi, yaitu pendalaman pengetahuan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam pengaplikasikan itu harus adanya prinsip bermakna, yaitu kontekstual, dengan menggunakan pendekatan yang kontekstual. Yang ketiga, refleksi. Refleksi ini maksudnya regulasi diri, memperbaiki apa yang kurang atau apa yang perlu diperbaiki dari memahami dan mengaplikasi tersebut. Lanjut. Pengalaman belajar memahami. Jenis pengetahuannya ada 3. Ada yang pengetahuan esensial, aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Karakteristiknya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, baik. Waktu kita menjelaskan pelajaran atau suatu materi itu, sebelumnya kita bahas dulu apa pelajaran atau materi yang sudah dibahas sebelumnya, dan kita kaitkan dengan apa yang akan kita bahas hari ini juga. Nah, contohnya mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Nah, misalnya kalau ada terjadi, lanjut, pengalaman belajar mengaplikasi. Dalam pengalaman mengaplikasi, yaitu memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkan situasi baru, pengalaman lain atau bidang lain yang berbeda. Nah, karakteristiknya di sini menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Nah, pengetahuan mungkin IPS bisa kita gabungkan dengan IPA juga di sini. Contoh persoalan linear. Dasarnya lanjut, pengalaman belajar mengaplikasi, merefleksi terakhir, yaitu di mana dalam merefleksi individu diharapkan mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Karakteristiknya motivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajarnya, gitu. Nah, seandainya ada kekurangan atau ada kesalahan apa, kita regulasi diri, refleksi diri, di mana tempat kekurangan. Nah, itu yang kita perbaiki. Kerangka pembelajaran mendalam. Di sini ada 4. Yang pertama, praktik pedagogis. Dalam praktik pedagogis, strategi yang diajarkan atau dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar yaitu dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkannya, guru harus fokus pada pengalaman belajar yang tadi. Yang mana tadi? Ada berapa pengalaman belajar? Ada 3. Apa saja tadi?
Coba Ibu Faiza. Memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Bagus, ternyata ingatannya kuat Bu Faiza. Pengalaman belajar tadi ada 3: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah itu harus sejalan, oke? Yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Nah di sini kemitraannya ini bisa antara guru dengan guru, murid dengan guru, dan guru dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran di sini bisa lingkungan fisik, lingkungan virtual, dan lingkungan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Mana itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik itu contohnya ruang kelas, ruang lab, perpustakaan, termasuk juga lingkungan fisik. Yang virtual misalnya adanya penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran, itu masuk lingkungan virtual. Nah, budaya belajar, yang terakhir budaya belajar. Nah, bagian yang keempat dari kerangka pembelajaran yaitu pemanfaatan digital. Nah, sebagaimana kita ketahui, abad ke-21 ini pentingnya bisa atau melek di digital, gitu. Nah, pemanfaatan digital ini sangat diperlukan khususnya dalam pembelajaran. Sekarang dituntut harus bisa pakai IT dalam proses pembelajaran. Contoh penggunaan misalnya penggunaan quizzes, wordball, itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Tujuannya untuk membuat itu kelas menjadi interaktif dan adanya kolaboratif juga antara peserta didik dengan pendidik. Lanjut. Contoh praktik pedagogis dalam pembelajaran dalam, yaitu penggunaan model pembelajaran. Contohnya ada pembelajaran yang PBL, PJBL, pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran berbasis permainan, dan sebagainya. Yang kedua, contoh kemitraan pembelajaran, yaitu adanya kerjasama pendidik dengan murid dalam perencanaan pembelajaran, proses maupun asesmennya. Nah, di sini perlu adanya kerjasama dulu antara murid. Dalam apa? Dalam merancang pembelajaran itu sendiri, dalam proses pembelajaran, dan dalam asesmen dalam pembelajaran. Yang ketiga, contoh lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan pembelajaran itu tujuannya apa? Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, motivasi murid untuk bereksplorasi dan berekspresi serta berkolaborasi. Yang ketiga, penggunaan platform. Lanjut. Contoh pemanfaatan digital. Sebagaimana yang sudah dia kasih tahu tadi, pemanfaatan digital itu sangat diperlukan sekarang ini untuk apa? Untuk meningkatkan. Halo. Hai. Masih lemas? Masih lemas? Tidak. Nah, contoh pemanfaatan digital. Pemanfaatan di sini yaitu pemanfaatan aplikasi untuk membuat kelas menjadi interaktif. Pembelajaran yang kita lakukan menjadi pembelajaran yang interaktif, tidak membosankan untuk peserta didik. Maka perlu adanya pemanfaatan digital. Lanjut. Mas, ini bagian terakhir dari pembelajaran mendalam. Ini intinya ini. Inti dari pembelajaran itu kita membuat RPM, rencana pembelajaran mendalam. Dalam rencana pembelajaran mendalam ada 4 komponen minimum yang harus ada. Yang pertama yaitu ada bagian identifikasinya.
Yang kedua ada desain pembelajaran. Yang ketiga pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu harus ada asesmen. Nah, dalam identifikasi apa saja di sana? Pertama, identifikasi kesiapan dari murid itu. Yang kedua, pahami dulu karakteristik murid yang akan kita kasih materi tersebut. Yang ketiga, menentukan profil lulusan menentukan dimensi profil lulusan dengan materi yang kita ajarkan. Yang kedua, pada desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran ini kita menentukan tujuan apa yang ingin kita sampaikan atau yang ingin disampaikan pada pembelajaran tersebut. Yang kedua, setelah menentukan tujuan, baru lanjut dengan menentukan kerangka praktik pedagogisnya, kerangka kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, serta pemanfaatan digital yang kita gunakan dalam menjalankan atau dalam proses pembelajaran dari tujuan tersebut. Yang ketiga, pengalaman belajar. Tadi sudah dijelaskan. Pengalaman belajar ada berapa? Masih ingat Ibu Bapak Guru Hebat? Siapa yang masih ingat? Ayo Ibu Faisal, bentar Ibu Faisal ini. Berkesadaran, Ayo. bermakna dan menggembirakan. Ya. Yang pengalaman belajar yang menaik berkesadaran bermakna dan menggembirakan ini harus ada dalam apa? Dalam rencana pembelajaran. Terus mendeskripsikan pengalaman belajar. Nah, mendeskripsikan pengalaman belajar ini juga harus semua dalam proses. Nanti di kegiatan nanti akan terlihat pas kegiatan pembelajarannya dari kegiatan awal, inti maupun penutup. Yang keempat, yang terakhir ini yang paling penting bagian asesmen. Asesmen itu ada 3. Asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, adapun prinsip dari asesmen tersebut ada 3. Yang pertama, prinsip berkeadilan. Yang kedua, prinsip edukatif. Yang ketiga, prinsip objektif. Apa itu prinsip keadilan? Yaitu melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang. Nah, penilaian itu tidak dilihat dari latar belakang anak, tidak aplikasi kena. Yang kedua, edukatif. Hasilnya digunakan sebagai umpan balik. Nah, asesmen yang kita lakukan itu harus mempunyai prinsip edukatif, bisa menjadi umpan balik bagi peserta maupun kita sebagai pendidik. Yang ketiga, objektif. Penilaian didasarkan pada informasi atau capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Objektif ini tidak mengada-ada, hasilnya sesuai dengan kenyataan yang ada, bisa lempar lalu keluar. Lanjut. Asesmen ada 2 jenis. Yang pertama, asesmen atau penilaian formatif. Yang kedua, penilaian sumatif. Nah, pada penilaian formatif ada asesmen S-learning-nya dan ada asesmen for learning-nya. Asesmen S-learning ini tujuannya apa? Yaitu untuk merefleksi diri murid dan merefleksi proses pembelajaran. Contohnya mana yang asesmen S-learning? Yaitu jurnal reflektif, peer assessment, checklist kemajuan belajar dan lain sebagainya. Sedangkan untuk asesmen for learning-nya untuk apa? Untuk memperbaiki proses pembelajaran. Seperti apa itu contohnya? Yaitu peta konsep, umpan balik formatif, observasi dan lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu pada penilaian sumatif, yaitu untuk mengukur
capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Nah, biasanya asesmen for learning ini digunakan pada saat akhir pembelajaran atau akhir dari suatu pembelajaran, seperti yang kita kenal dengan sumatif akhir pembelajaran atau sumatif akhir semester S, atau kelulusan juga itu. Ujian kelulusan termasuk dalam assessment of learning. Lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan asesmennya, S4 dan of learningnya. Sekarang tekniknya. Teknik dalam asesmen ada teknik observasi, ada kinerja, ada penilaian diri, proyek, ada teknik tertulis, penilaian antar teman, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Ini teknik-teknik yang digunakan dalam pembelajaran mendalam. Nah, sekarang acuan penyusunan RPP atau model ajar deep learning. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam kerangka RPR tadi ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi. Nah, sebelum identifikasi di sana di atas ada identitas, mulai dari nama satuan pendidikannya, mata pelajaran, sama fase maupun alokasi waktunya. Nah, pada bagian identifikasi di sini ada materinya nih, peserta didiknya, ada materi pembelajarannya juga. Nah, di sini yang paling penting yaitu dimunculkan dimensi 8 dimensi profil lulusan ini. Nah, bisa dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, pada poin kedua yaitu desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ada yang dinamakan dengan CP. Sekarang sudah ada CP terbaru. Itu dimasukkan di lintas disiplin ilmu. Misalnya lintas disiplin pada pembelajaran matematika, lintasnya mungkin ada lintas di bagian pelajaran bahasanya, ada lintas pelajaran matematikanya juga, gitu. Yang kedua, topik pembelajaran. Topiknya dijelaskan secara rinci di sini. Yang ke bagian kemitraan. Kemitraan di sini maksudnya ya, sebelum kemitraan ada prakteknya, praktek pedagogis. Praktek ini menyangkut tentang metode yang digunakan, strateginya gimana, dan model pembelajarannya kayak gimana. Ini dijelaskan nanti bagian praktek pedagogis. Nah, pada kemitraan pembelajaran di sini ada keterkaitan atau hubungan antara peserta didik dengan murid atau dengan guru, dengan peserta didik juga dengan wali murid, peserta didik dengan wali murid. Lanjut, lingkungan belajar. Sudah saya jelaskan tadi, lingkungan belajar ini ada 3. Ada lingkungan fisik, lingkungan virtual, dan lingkungan budaya. Yang terakhir, pemanfaatan digital. Nah, kalau menggunakan dalam pembelajaran, proses pembelajaran menggunakan media-media seperti Canva atau apa, ini termasuk dalam pemanfaatan digital. Lanjut, asesmen pelajaran. Asesmennya ini dituliskan teknik dan instrumen yang kita gunakan dalam menilai proses pembelajaran. Penilaiannya apa? Ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ada pertanyaan dari ibu bapak guru. Bukan lima, mungkin ada yang belum jelas dalam penyusunan rencana pembelajaran. Pak Ustaz, coba Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru yang kami hormati dan banggakan. Dari paparan yang tadi dipaparkan sama ibu kreator, alhamdulillah ada sedikit selentingan yang belum saya pribadi mengerti,
sekitar 50 soal yang dia ajukan, tapi berhubung azan sudah tiba, jadi cukup satu saja. Jadi tadi ada dipaparkan terkait tentang pembelajaran mendalam. Jadi kita lihat di dalam pembelajaran mendalam ini luar biasa apa yang dipaparkan. Namun yang saya tanyakan, apa saja tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran mendalam tersebut? Sekian, terima kasih. Baiklah, tadi ditanyakan tantangan pertama gini. Tantangannya karena ini termasuk pendekatan baru, otomatis ada aja tantangannya, terutama dari ini pemanfaatan digital. Berhubung di sini masih belum melek teknologi, masalah penggunaan media pembelajaran seperti Word apa, kita kan masih belajar. Itu tantangan terbesar mungkin dalam pemanfaatan digitalnya itu. Mungkin cukup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas paparannya yang luar biasa, seperti dari awal sampai akhir, kalau kita melek, kalau kita mau bergerak, mau berubah, insya Allah kita bisa. Tidak ada tantangan sebenarnya. Tantangan adalah dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau berubah, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Insya Allah di sekolah sudah ada tersedia. Kalau kita mau menerapkan digital dalam proses pelajaran, WiFi sudah ada, apapun yang kita butuhkan insya Allah ada. Jadi yang penting kita mau berubah demi anak didik kita. Jadi melalui paparan ini sebenarnya kita digiring ke sana, Ibu Bapak Guru, bagaimana kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita menerapkan ke anak didik kita terkait proses pembelajaran mendalam ini. Sudah dijelaskan begitu rinci, begitu jelas apa-apa yang kita laksanakan. Lagi sekali, kalau kita mau berubah, mari kita berubah dari dalam diri kita sendiri. Walaupun tidak bisa kita laksanakan secara sempurna, tapi sedikit demi sedikit. Mari kita berubah sesuai arahan dari kurikulum yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita. Mungkin sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, tadi kan sudah Tiang jelaskan Pak Ustaz ya, kita pakai pola pikir yang bertumbuh. Kalau ada tantangan, siap, harus ada kata siap. Jangan menyerah dulu, Pak Ustaz, pasti bisa. Ya, kita harus mengembangkan pola pikir PPB, yang itu pola pikir bertumbuh, bukan pola pikir tetap. Sudah jelas Pak Ustaz? Nah, sebelum saya menutup, saya akan memberikan tugas yaitu menyusun rencana pembelajaran mendalam. Kita sama-sama latihan di sini. Oke, baiklah. PT menjadi PPB. Ya, siap Ibu Bapak Guru ya Pak? Siap, insyaallah. Ya. Tulis baik. Tulis dulu nih. Yang belum dimengerti, yang belum paham, nanti dia jelaskan. Belum dipoto ya, siap.
Baiklah Ibu Bapak Guru hebat, mari kita tutup pembelajaran pengibasan pembelajaran mendalam kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum